Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan membahas tulisan dari Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur dalam buku Teens for Christ dengan judul Pemimpin yang Sedang Rapuh. Berdasarkan Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayat ke-46. Bersama saya, Penatua Elia Mahar Sindu Putro. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, dalam sebulan ini kami telah belajar mengenai banyak hal tentang kepemimpinan. Dan pada saat ini Tuhan, di akhir bulan ini kami mau belajar tentang pemimpin yang bisa rapuh. Pemimpin yang memiliki kerapuhan, memiliki keterbatasan. Tuhan, tolong biarlah kami dan juga terkhusus bagi anak-anak remaja yang pada saat ini hendak belajar untuk menjadi pemimpin, kiranya Tuhan Allah memberkati mereka, sehingga biarlah oleh karena kasih-Mu mereka dapat mengenali bahwa kerapuhan adalah hal yang biasa, dan itu juga dapat Tuhan Allah pakai untuk bagaimana kami sebagai manusia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu pakailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami yang sedang rapuh ini, dan juga yang memiliki kerapuhan dan keterbatasan. Kiranya Tuhan Allah menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami untuk dapat menemukan kehendak Tuhan Allah untuk harus apa yang kami kerjakan dan juga apa yang kami pelajari saat ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Yang jadi pusat perenungan kita hari ini adalah dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ini kutipan perkataan Tuhan Yesus yang berbicara kepada ketiga muridnya. Nah, judul kita hari ini adalah Pemimpin yang Rapuh. Dalam unggahannya pada Juli tahun 2023, akun yang bernama pemimpin.indonesia di sebuah akun Instagram membahas tema kepemimpinan yang juga baik untuk kita dengarkan bersama, bahwa akun ini menegaskan demikian. Bukan tugas pemimpin untuk satu, selalu tahu segala hal. Dua, sempurna melakukan semuanya. Tiga, sibuk terus nggak kenal waktu. Keempat, mengabaikan diri sendiri demi kesenangan anggotanya. Yang kelima, memastikan semua kegiatan berjalan tanpa kendala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sosok pemimpin yang begitu sempurna. Bahkan sebaliknya, pemimpin bisa juga rapuh dan memiliki keterbatasan. Dalam doa Tuhan Yesus di Getsemani, menjelang penangkapan dan juga kematiannya, Tuhan Yesus sendiri berdoa dengan sungguh, meskipun ia dipenuhi ketakutan, kekhawatiran yang mencekam. Ia mengungkapkan perasaannya kepada ketiga muridnya yang saat itu diajak, Petrus dan juga kedua anak Zebedeus, bahwa ia seperti mau mati rasanya. Bisakah dibayangkan betapa besar kengerian yang dirasakan oleh Tuhan Yesus
yang mungkin kita semua tidak bisa membayangkannya. Nah, pada momen ini Yesus pun menyatakan kerapuhannya. Sebagai manusia, ia menunjukkan kerapuhannya bahwa ia pun juga bisa rapuh. Ia merasakan kesedihan yang amat mendalam. Ia berdoa dan berserah secara utuh kepada Bapa. Doanya memberikan teladan buat kita, setiap pengikutnya, untuk berserah penuh dalam kerapuhan atau yang sedang rapuh begitu. Nah, teens, setelah 1 bulan lamanya teman-teman remaja sudah merenungkan firman Tuhan tentang kepemimpinan. Banyak hal yang bisa teman-teman pelajari selama 1 bulan ini. Tapi ingatlah satu hal, bahwa pemimpin adalah manusia biasa. Sekali lagi, pemimpin adalah manusia biasa. Namun ingatlah juga bahwa ketika kita sebagai manusia yang biasa, itu juga menandakan bahwa pemimpin itu tidak harus sempurna. Bahkan memiliki kerapuhan. Jadi bukan berarti juga menjadi excuse ya, atau menjadi alasan untuk ya udah deh, yang penting kan aku udah ngelakuin apa yang aku bisa gitu. Jadi kayak mencari alasan. Tetapi juga kita menyadari bahwa kita juga nggak bisa sempurna banget. Kita udah berusaha tapi nggak bisa sempurna. Itu wajar. Meskipun demikian, melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, kita dapat belajar dari situ bahwa kerapuhan pun juga dapat diterima oleh Kristus, Sang Juru Selamat. Sekali lagi, kerapuhan dapat diterima, direngkuh oleh Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa kita nggak perlu malu. Teman-teman remaja punya kerapuhan, punya keterbatasan, gak usah malu. Itu manusiawi dan memang itu adalah keterbatasan yang kita miliki. Dan justru sebaliknya dari itu semua, kita dipakai oleh Tuhan Allah untuk terus belajar sambil berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam kerapuhan itu, di dalam keterbatasan itu, kita diminta untuk mengandalkan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, kita bisa. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, terima kasih bahwa pada hari ini kami juga bersama dengan anak-anak remaja yang mendengarkan renungan ini, kami dapat belajar bahwa kerapuhan seorang pemimpin itu adalah hal yang wajar, bukan menjadi sebuah hal yang memalukan, tetapi juga menjadi sebuah hal yang patut kami terima, yang Tuhan Allah percayakan kepada kami. Biarlah kami dapat ditolong oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami juga dapat belajar untuk menerima kerapuhan kami, untuk memeluk keterbatasan kami. Karena kami percaya ketika kami menerima dan memeluknya bersama dengan Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan juga di saat yang bersamaan memampukan kami dapat dimampukan untuk berjalan secara maksimal menjadi pemimpin yang luar biasa yang akan Tuhan Allah akan pakai di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan hasilnya pun tepat. Karena itu Tuhan, tolonglah terkhusus bagi anak-anak remaja pada saat ini yang sedang menonton renungan hari ini, kiranya Tuhan Allah menyertai mereka senantiasa, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu mereka dapat diubahkan di dalam hati mereka, untuk bagaimana mereka dapat menerima diri mereka bersama dengan Tuhan. Dan kiranya bersama dengan Tuhan mereka juga dapat dimampukan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa depan. Tuhan, ketika mereka juga berusaha menyerahkan diri, juga kiranya Tuhan Allah hadir di dalam hati mereka, hadir di samping mereka, menemani mereka, sehingga biarlah proses mereka menjadi pemimpin, biarlah ada Tuhan di sana yang menyertai mereka. Ini kami Tuhan, anak-anak, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, renungan kita pada hari ini telah usai. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Siapa tahu ada yang butuh penguatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.